pendugaan vektor rata-rata, pendugaan hipotesis untuk satu vektor rata-rata. Saya minta tolong ya salah satu di antara kalian untuk ya membuat data frame di R ya. Itu adalah di data suite data tabel 51 ya di buku halaman 215. Ya, salah satu saja jangan rebutan ya. Jangan rebutan ya. Rebutan tidak mau apa rebutan mau maksudnya ini ya. Rebutan baik rebutan mau nggak apa-apa, kalau rebutan tidak mau ini yang repot ya. Di ini saja ditunjuk salah satunya di antara kalian untuk membuat data frame tabel 51. Kemudian data frame-nya juga, nah nanti data frame bisa dipanggil ya, pakai CSV aja, pakai CSV. Di Excel dulu, nanti di Excel terus disimpan di CSV biar ringan ya. Sama di data ya, di exercise 5.20, 5.20, halaman 268. Ya, itu ya, ada dua ya. Oke. Sama satu lagi nih di exercise 59 itu tapi bukan data. Itu adalah diketahui apa sudah bentuk sampel mean dan covariance mean. Ya, nanti supaya bisa efektif kuliahnya. Itu kalau nanti mulai ngetik ya, nanti malah lama ya nunggu ngetik itu sendiri ya. Jadi ini tiga langsung mengerjakan itu ya, tiga orang. Ya nanti saatnya kita exercise di apa data suite data udah ada datanya ya. Kemudian nanti kalau di poin 59 kita udah siap datanya gitu ya. Dan terakhir nanti di 5.20 kita udah siap datanya ya. Nanti kita hari ini latihan soal, tidak membahas ini lagi, tidak membahas materi lagi ya. Materi sudah ada, videonya sudah terima kan? Belum enggak? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah, Pak. Nah, ya sudah. Nah, asumsinya udah disimak ya, udah ditandain ya. Bentar dulu, minum dulu ya, minum dulu. Ya, nggak perlu tegang-tegang ya, minum dulu, minum. Udah pada minum belum? Ini sesi kalian hari ini berapa sesi? Dua, Pak. Ya, dua sesi. Sesi 1, 2 pas 2, 3? 2, 3, Pak. Nah, 2, 3 berarti kan baru mulai kan gitu ya. Oke, nanti sedikit saya ulas ya. Nah, udah disiapin ya? Sebentar. Udah ada yang tadi mengetik itu ya? Jangan nanti nggak ada semua, nanti pas saat dibutuhkan nggak ada ya. Pas nanti dibutuhkan sudah ada ya. Oke, saya ngulas sebentar sambil nunggu yang menyiapkan data frame-nya disiapkan. Nanti di-share aja di chat di sini ya, CSV. Ya, CSV. Bentar, ini 37 dari berapa ya? Cek-cek dulu ya. Cek-cek dulu. 37. Satu yang belum datang. Saya nggak tahu nih, ceknya siapa yang belum datang nggak tahu ini ya. Oh, sudah datang semua ya. Oke, datang semua. Saya kira sudah memenuhi apa? Syarat untuk dimulai. Ini saya rekam aja ya, saya rekam. Tapi harus diklaim dulu ininya. Host.
Oke, sudah ya. Ini ya sudah direkam. Udah belum? Belum. Ya. Baik. Saya akan mengulas bentar ya mengenai materi ini, dan ini menjadi fondasi yang sangat penting ya untuk kelanjutan pertemuan berikutnya minggu ini juga tentunya ya. Kelihatan belum saya share screen belum? Belum ya? Belum, Pak. Saya belum share screen apa? Oh, belum. Oke. Ya, udah kelihatan ya. Jadi pada dasarnya uji vektor rata-rata ini itu adalah pengembangan dari ya metode statistika 2. MetStat 2. Ya, harapannya kalian dapat MetStat 2 ya. Kalau KS nggak tahu digabung apa enggak ya MetStatnya saya nggak tahu karena nggak ngajar ya. Tapi ya idealnya adalah kalaupun digabung tetap mendapatkan ya sekilas materi itu tentang ya uji hipotesis ya. Di StatMat ada, di MetStat itu juga ada. Jadi di sini adalah uji ya vektor rata-rata. Di sini satu vektor dulu ya, satu vektor dulu ya, bahwa yang kita mau uji itu adalah apakah mu itu sama dengan mu 0, dan mu 0 ini suatu nilai ya. Yang kita uji ini apakah parameter dari populasi ya, minnya ini itu sama dengan suatu nilai. Ini suatu nilai ya. Artinya ini adalah given, diketahui. Ya gitu ya. Nah, ini sudah ada sih di videonya, tentunya udah ada penjelasannya macam-macam. Intinya adalah nanti kita harus mencari apa formula hipotesisnya, ya, kemudian statistik ujinya, kan gitu ya. Nah, statistik ujinya ini menggunakan ada yang kalau kovariannya diketahui, kovarian populasinya diketahui, ya dia ada dua ya, ada kovariannya diketahui, ada yang tidak diketahui, ya, tidak diketahui. Nah, saya katakan di sini yang diketahui ini hampir sulit ya, sulit dipenuhi. Artinya ini sesuatu yang kalau ragam populasi diketahui itu hampir kayaknya nggak ada gitu ya. Kenyataannya itu kita akan apa namanya dihadapkan pada situasi di mana sigma itu tidak diketahui. Tetapi kalau misalnya ini betul-betul diketahui, jadi kita statistik ujinya adalah menggunakan apa? Menggunakan Z kuadrat. Ya, bukan Z kuadrat. Yang ini mengikuti K square ya, K square P ya, gitu ya. Sebarannya K square P. Nanti untuk tolak H0 dan sebagainya, ini kemudian alfanya masuk di sini ya. Pakai menggunakan alfa berapa? Ya, 5%, 10% dan seterusnya. Jadi ini Z kuadratnya ini apa? Oh iya, belum ditulis ya. Ini Z kuadratnya di sini itu adalah sama dengan ya N kali X vektor data ya. Ini adalah min mu 0 vektor transpose. Nah, ini sigma nih. Ini diketahui nih ya. Ini diketahui inverse ya sigma min mu 0. Ini inverse. Kok inverse apa nih? Transpose ya. Ini transpose. Oke. Nah, kalau ini diketahui. Nah, kalau tidak diketahui yang biasa ya, kita akan kenyataannya akan, tapi di soal kadang-kadang soal itu ya, soal ujian namanya diketahui gitu ya. Kadang-kadang diketahui gitu ya. Tapi faktanya ya, fakta kenyataannya di lapangan nggak diketahui. Ya kan? Mana ada sampel populasi parameter diketahui, nggak ada. Sensus ya, sensusnya berapa? 3 kali ya. 3 kali setahun, 10 tahun gitu ya. 10 tahun sekali maksudnya itu ya. Jadi susah diketahui. Kenyataannya ini ya, maka ini akan digunakan adalah T kuadrat. Ya, T kuadrat ini sama dengan N ya, X sama. Cuman bedanya adalah di sini pakai S ya, S-1, di sini X min mu 0. Mu 0-nya ini, mu 0 berupa suatu nilai ini transpose ya.
Nah, ini mengikuti sebaran ya, sebaran bukan chi-square lagi, tapi adalah nanti ini adalah dikatakan sebagai statistik hitung ya, statistik hitung. Nah, ini statistik hitungnya. Ini juga statistik hitungnya. Ya, ini yang disebutkan dengan hoteling ya, T-hoteling ya ini. Statistik hitung. Statistik hitung. Nah, setelah mendapatkan statistik hitung, kita tentu statistik ujinya adalah chi-square ya, yang diketahui. Yang diketahui chi-square. Nah, kalau yang tidak diketahui, kita menggunakan statistik ujinya adalah ya, misalnya di situ adalah C gitu ya, C, C, C kuadrat lah gitu ya. Misalnya gini, ini adalah N min 1 P dibagi N min P ya. Ini F ya, F P N min P N min P. Ya, tentunya adalah alfa. Ini statistik ujinya. Jadi nggak persis uji F-nya, nggak persis. Ya, uji F yang disesuaikan dengan ini ya. Oke, ini yang digunakan. Ya. Nah, nanti kalau seandainya nilai T kuadratnya lebih besar dari C kuadrat, maka tolak H0 ya. H0 ditolak, H0 ditolak jika ya, jika apa? T kuadratnya lebih besar dari C kuadrat gitu. Ya. Nah, kemudian ya, ini sambil nunggu udah diselesaikan belum data frame-nya ini. Jangan-jangan oh iya ya, saya jadi ini ya, menyita yang itu ya, menulis itu ya. Tapi nggak apa-apa, biasanya yang begitu-begitu itu ya, yang begitu-begitu itu nanti malah tambah lebih paham biasanya begitu. Ya, saya jadi ingat apa? Saya jadi ingat ada seorang santri ya, ini seorang pelajar gitu ya. Seorang pelajar ini nggak pernah belajar ya, nggak pernah belajar, tapi dia bakti, dia itu taat sama gurunya ya. Udah nggak pernah belajar, disuruh gurunya ke sana kemari, nggak pernah belajar, tidak pernah ikut kelas gitu, nggak, disuruh ke sana kemari ya. Sampai suatu ketika ya, sang murid sudah lama di situ ikut kiainya, ikut gurunya, sudah saatnya pulang gitu ya. Nah, udah saatnya pulang tapi kok jarang ngaji gitu, atau jarang belajar gitu. Tapi begitu dia pulang sampai di rumah itu seperti terbuka semua itunya, pemahaman dia itu ya. Ya, itu akibat apa? Akibat dia itu saking baiknya dengan gurunya. Nah, ada kadang begitu ya. Ya kadang-kadang yang ikut di kelas tapi ya begitu-begitu aja. Tapi ada yang dia itu baik sama gurunya, taat sama gurunya, nggak pernah dia nggak pernah ngomongin gurunya, ya, nggak pernah ngomongin gurunya di balik layar gitu ya. Nah itu ya, itu malah jadi ya, malah jadi dia akhirnya menjadi ulama besar. Nah gitu, apa tadi? Ya, ini tadi ya, H0 ditolak jika T kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Nah, kalau H0 ditolak, akibatnya apa? Salah satu di antara nilai ini tuh tidak sama. Ini kan vektor nih. Vektor ukurannya P kali 1. Ya, P kali 1 itu ada P variabel, bisa 2 variabel, 3, dan seterusnya. Kalau diterima, H0 diterima atau gagal ditolak, itu artinya semua sama gitu ya. Baik variabel 1, variabel 2 dan seterusnya ya. Itu sama gitu, memberikan hasil yang sama ya, tidak berbeda. Tapi kalau ditolak, maka minimal salah satu itu berbeda gitu. Sehingga kemudian dilanjutkan dengan apa? Kalau H0 ditolak, maka dilanjutkan dengan mencari apa? Simultan confident interval atau Bonferroni confident interval gitu ya. Atau kemudian kalau dia bivariat biasanya dibuat plot elips kan gitu ya kan. Bivariat, plot elips itu khusus bivariat. Kalau udah lebih dari variabelnya lebih dari 2, enggak bisa lagi pakai elips gitu ya, udah bentuknya udah kompleks gitu ya. Tapi kalau hanya 2 variabel itu masih bisa dideteksi dengan elips gitu ya. Kalau satu variabel kan hanya bidang. Kok selesai ya? Kalau satu variabel itu kan hanya bidang ya.
hanya berupa garis gini saja kan, kalau satu variabel kan begini. Nah, kalau udah dua variabel maka berupa elip gitu ya. Kalau tiga variabel udah susah ininya memvisualisasikannya. Nah ya, gitu. Ya, nanti cara cara mengujinya adalah bisa dengan membuat elips atau bisa menghitung tadi confidence interval pakai simultan atau pakai Bonferroni. Bagaimana kalau simultan confidence interval? Simultan confidence interval ya, itu adalah untuk setiap mu i ya, setiap mu i ya, mu i nggak pakai vektor nih. Karena i 1 sampai apa namanya sampai ini titik 2 ya, bukan sama dengan ini titik 2. Maka ya peluang dari ya xi bar gitu ya, plus minus ya plus minus apa ini c c berarti adalah akar tadi ya. Nah, akar SII dibagi dengan N ya, itu akan sama dengan 1 min alfa gitu. Ya, C-nya apa? C-nya ini, C-nya adalah akar dari statistik ujinya. C-nya adalah akar dari statistik ujinya. Itu ya, akar dari ini, itu C ya. Ya, ini dicari dulu nih. Ya, P-nya berapa, N-nya berapa kan? Ini dari F tabel ya. Nah, derajat bebas 1, derajat bebas 2. Cari di F tabel. Ya, saya nggak akan mengajarin kalian lagi cari F tabel ya. Nggak bisa ya. Nah, maksudnya nggak bukan itu sudah lewat gitu ya. Nah ya ini. Nah, kalau kemudian gitu ya mu nol ya, tadi kan H0-nya ini kan H0-nya itu kan ini mu nol ini. Itu ada ya, mu nol i-nya itu ada di dalam interval ini, maka dia dikatakan tidak berbeda. Tapi kalau mu nol i-nya tidak ada di dalam interval ini, maka dianggap beda gitu loh ya kan, ya enggak? Nah ini kalau ditulis satu-satu kan jadi peluang dari xi bar min ya c akar SII dibagi dengan n kurang dari ya mu i kan kurang dari ya ini hanya di ini aja, ini plus c akar SII dibagi dengan n ini akarnya semua. Nah ini kan 1 min alfa. Ini 1 min alfa gitu. Nah, kalau mu nol jika ya mu nol i berada dalam rentang intervalnya, dalam interval ya, maka mu nol sorry nih, harusnya mu i ya. Harusnya adalah mu i. Ya, mu i sama dengan mu nol i. Nah, yang hipotesis tadi. Dan itu kalau terjadi untuk semua i itu 1 sampai P, berarti H0-nya tidak ditolak gitu. Kalau ngeceknya begitu. H0-nya nggak ditolak, artinya sama gitu ya. Untuk semua 1 sampai P. Ya. Nah, kemudian kalau Bonferroni, siapa tahu ada nanti yang nanyain gitu ya. Buat Bonferroni confidence interval ya gini ya, untuk setiap mu i maka peluang dari xi bar ya plus minus bukan c lagi tapi pakai tn min 1. Nah, alfanya adalah alfa per 2p. Misalnya kalau alfanya 5% ya 5 ya dibagi 2 kali berapa banyak variabel gitu ya. Biasanya kalau variabelnya hanya 1 berarti alfa per 2 untuk uji 2 arah kan gitu ya. Ini SII dibagi dengan N. Ini sama dengan 1 min alfa. Ya alfa ini. Alfanya ini. Jadi alfanya dibagi banyaknya P. 2 kali P. Kalau hanya satu variabel biasa T alfa per 2. Itu uji 2 arah itu ya. T alfa per 2. Tapi kalau dia itu 2 variabel jadi alfa per 4. Ya. 3 variabel alfa per 6. 4 variabel alfa per 8 ya terus. Itu untuk menyesuaikan supaya tidak terjebak kepada alfa yang membesar ya. Kalau tidak disesuaikan seperti ini itu terjadi kesalahan error jenis 1 yang makin besar. Artinya harusnya ditolak tapi diterima gitu ya kan. Harusnya ditolak tapi diterima. Ya itu sudah saya sampaikan kalau nggak salah itu ya.
daerah penolakan itu terjadi split, ada perbedaan ya dari sisi kalau dipandang dari sisi univariat masing-masing atau secara multivariat yang berupa elip kan gitu. Mudah-mudahan di sini sudah. Ya, ini ya. Oke. Nah, disinilah materinya ya. Ini tinggal kemudian diterapkan kepada soal-soal gitu. Nah, ada pengembangannya yang saya berikan. Misalnya kalau dibuat suatu kombinasi linear, misalnya A itu adalah suatu A transpose itu adalah suatu nilai skalar gitu ya dan seterusnya ya sampai P gitu ya. Nah, ini P. Jadi adalah kalau transpose 1 kali P. Maka kita tinggal meneruskan bahwa ya ini saya ganti ini aja deh, ganti 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 papan ya. Nah, misalnya kalau ini ada suatu vektor ya, vektor ini skalar nih. A1, A2 sampai AP ya. Oke. Ya. Nah, ya. Nah, kemudian kalau ya kita ingin menguji misalnya adalah di mu1 ya, mu1 berarti di komponen pertama. Ya, komponen pertama ini kan X sebanyak P kan, sebanyak P variabel ya. Kalau untuk mu1 gampang, kita hanya akan menguji bahwa kita akan mencari A transpose A itu sama A vektor itu adalah 1, 0 semuanya. Ya, ini akan mendapatkan apa? Untuk mu1. Kemudian untuk mu2 misalnya ya, itu adalah A itu gampang, tinggal 0, 1, 0 semua. Nah, demikian pula yang terakhir ya. Jadi ini untuk memudahkan gitu ya, memudahkan dan seterusnya. Nah, ini juga bisa kalau kemudian ya dibuat misalnya bagaimana kalau ujinya itu yang disuruh uji adalah eh, ya 3 mu1 dikurangi mu2 misalnya. Nah, ini mudah. A-nya akan mudah kita buat misalnya apa? 3 min 1, 0 semua kan gitu. Nah, gitu. Ini untuk memudahkan nantinya. Ya, 3 min 1. Nih, kalau 5 ya tinggal min 5 gitu ya. Nanti kalau nggak dibuat begini nanti nggak efisien gitu ya. Sehingga kemudian uji T-nya ya, uji T-nya itu jadi N ya. Misalnya ini adalah A, maka ini adalah menjadi uji ini adalah menjadi apa? Menjadi A transpose X gitu ya, dikurangi ini kalau ini vektor ya, vektor rata-rata gitu ya. Ini kan vektor rata-rata nih, ya kan? Nah, kemudian dikurangi apa? Dikurangi A transpose mu gitu ya, mu 0 gitu ya. Nah, ditambahi sini. Ini bisa saja keluar jadi A transpose kali X bar min mu 0 juga bisa. Nah, ini kemudian S-nya berubah ya. S-nya jadi A transpose S A. Nah, ASA. Inverse kan gitu ya. Ini kalikan dengan sama X tapi tidak ini di apa ditranspose ya, yang matrik ini ditranspose ya, ini dikurangi A. Nah, gini ya. Nah, ini T kuadratnya jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Ini A-nya bisa keluar nih. A transpose X bar min mu 0. Ini ya vektor matriknya harus bisa ya. Ya, ini bisa disederhanakan menjadi apa tadi? Menjadi A transpose X bar min mu 0 gitu ya. Nah, ini ditranspose di sini. Ya. Nah, kemudian dikalikan dengan apa? Dengan A SA gitu ya. Inverse ya A sama aja sih ya, X bar min 0. Ini X bar ya, ini X bar. Ini vektor ya, vektor. Oke. Ya. Sudah. Nah, kemudian apa? Kemudian confident intervalnya, misalnya simultan confident intervalnya ya, itu menjadi ini, menjadi apa? Menjadi misalnya untuk setiap mu A ya, setiap mu A transpose mu gitu ya.
Nah, ini bisa langsung begini, ini langsung vektor begini. Ini kan 1 kali 1. Ini P kali 1, ini ini kalau ditransfer jadi 1 kali P, ya kan? Ini kan A ini P kali 1 gitu ya. Kalau ditranspos menjadi 1 kali P kali 1. Jadi 1 kali 1. Ya, ini berlaku apa? Peluang bahwa ya A transpos X bar, ya, ini vektor. Jadi bisa bisa lebih fleksibel kalau pakai ini. Plus minus ya. Nah, kalau ini pakai C tadi, C-nya apa C-nya? C-nya sama. C-nya yang sama yang tadi. C-nya adalah N min P ya dibagi N min 1 nanti ya. C dikalikan ya akar dari apa? A transpos S A, S ini matriks apa ini? Matriks kovarian ya, data ya, kovarian sampel dibagi N. Ya kan? Ini sama dengan 1 min alfa, ya kan? Nah, C-nya sama dengan yang tadi. Ya, C-nya apa? C kuadrat tadi adalah N min 1 P dibagi N min P F P N min P alfa. Nah, sama. Jadi ini lebih berlaku untuk semua, lebih fleksibel. Sekali lagi kalau mau misalnya untuk mu1 ini A-nya tinggal dibuat 1,0,0,0,0 ya, otomatis gitu ya. Ini kalikan ini juga akan mengambil di varian yang pertama pasti ya. Pastinya begitu. Kalau 2 ya tinggal 0, 1, 0, 0, 0 ya dan seterusnya. Atau kalau lebih kompleks seperti ini bisa juga. Artinya kombinasi linear gitu ya. Gitu. Misalnya uji ya diketahui ya X itu adalah misalnya normal 3, berarti ada 3 variabel ya kan, mu sigma ya, tapi sigma tidak diketahui ya, ini ukurannya misalnya n kali 3 gitu ya. Nah, n kali 3 ya kan, normal 3, mu 3 kali 1, sigma 3 kali 3, tapi ini tidak diketahui ya kan. Nah, Anda disuruh menguji ya 0. Ujilah misalnya apakah kalau mu ya ini kok jadi ya apa mu sama dengan mu 0 ini biasa kan gitu, ini biasa. Satu, apakah mu tidak sama dengan mu 0. Nah, biasa ini. Ada juga misalnya kalau pertanyaannya itu H0 adalah ujilah bahwa mu1 min 3 mu2. Nah, apakah sama dengan ya misalnya di situ juga mu0 ya, di sini enggak bisa ya ditulis ya. Di sini sama dengan itu tadi. Nah, sama dengan mu0 gitu ya, dengan mu0. Nah, kalau ini dibeginikan ya, kali ini dibeginikan, maka ini jangan kamu kalikan A transpos. Ya, kalau ini dibeginikan, mu1 min 3 mu2 sama dengan mu0. Jangan dibuat begini. Anda harus hapus di sini adalah A transposnya. Anda harus hapus karena yang mau dibandingkan ini dengan mu0. Kecuali ini sama. Ya, misalnya juga mu01 min 3 mu02, di mana mu0 diketahui misalnya mu0 diketahui suatu nilai ya 3 kali 1 gitu ya. Sini misalnya 3, 5, 6 misalnya gitu. Ya, 3, 5, 6 misalnya gitu ya. Nah, maka kalau hanya seperti ini, kita hanya akan ingin dibandingkan apakah mu1 dikurang 3 mu2 itu sama dengan 3 gitu. Ya. Maka Anda jangan menulis ininya A transpos di sini. Cukup A transpos X bar min mu0 langsung. Kecuali yang saya tulis di sini adalah kalau ujinya juga sama bahwa ini ya satu di sini ya 0 apakah mu1 min 3 mu 3 mu2 ya. Ini enggak pakai pakai vektor juga boleh. Ini akan sama dengan mu01 min 3 mu02. Nah, di mana mu0-nya ini. Nah, kalau seperti ini sama ya.
maka Anda gunakan yang ini ya. Mudah-mudahan enggak bingung. Kalau bingung ngantuk dia. Ya, kalau enggak ngantuk saya kira enggak bingung ya. Oke. Udah selesai. Ya. Nah, sekarang dicoba dengan soal. Nah, saya tadi sudah minta apa itu yang membuat data frame. Ya. Nah, sebelum ke data frame mungkin belum selesai ya. Saya apa nih? Kita coba buka di exercise 51 ya. Exercise 51 kalian buka halaman 261 buku ya, di buku halaman 261 karena sama ini edisinya sama, tentunya kalian sama. Berapa halamannya? Halaman berapa maksudnya? Halaman berapa? Halaman berapa? 261, Pak. Ya, 261. Berarti kan sama, ya. Udah dibuka bukunya? Pak, enggak buku, Pak. File, Pak. Ya, bukalah filenya. Ya. Tapi karena kalian tidak diminta mengerjakan duluan ya, sudah kita kerjakan bareng-bareng gitu ya. Tapi sebelum saya mulai, saya juga memberi kesempatan kepada mahasiswa siapa yang mau mencoba. Ini challenge ini challenge ya, ini challenge ya. Jadi kalau saya ya biasa, kalau saya yang mengerjakan kan biasa dan tidak ada poin untuk apa-apa untuk saya. Ya kan? Tidak menjadi poin apa-apa untuk saya gitu kan. Tapi kalau mahasiswa yang mengambil challenge itu jadi poin ya, jadi poin. Jadi saya kasih kesempatan ya. Siapa namanya? Ya, dadakan Pak. Loh ya memang begitu ya kan. Ya ini kan kombinasi dari beberapa ini ya, keberanian ya kan. Terus udah persiapan ya gitu langsung siap berarti gitu kan. Ya kan supaya beda antara yang sudah siap dan yang belum siap. Coba 51. Ya, coba exercise 51. Ya, jangan nunggu selesai dikerjakan. Dikerjakannya ini apa namanya? Tapi nggak bisa di ini ya, nggak bisa coret-coret bisa nggak kamu? Kalau bisa coret-coret, mahasiswa nggak bisa coret-coret ya? Bisa harusnya kalau bisa share screen bisa coret-coret. Atau langsung pakai R ya, langsung pakai run di R gitu. Ayo. Ya, langsung run di R gitu. Ya. Boleh juga langsung di R buka gitu ya. Ada? Mencoba challenge-nya? Ya kalau saya yang mengerjakan kan soal kan biasa banget gitu loh ya kan. Nggak biasa banget itu. Ya kan. Nah, ini kalau mahasiswa yang mengerjakan dengan cara seperti ini itu jadi ini banget jadi poin banget gitu ya. Ada yang mencoba mengambil challenge-nya nomor 51 exercise 51. Ya jangan lama-lama, kalau lama-lama nanti nungguin aja kan. Oke, kalau nggak ada ya sudah ya, kalau nggak ada ya gimana lagi? Ya kan gimana lagi kan gitu. Apakah saya mengerjakan? Ya nggak apa-apa ya. Oke ya. Di sini kita buka arc-nya. Pak harus pakai arc Pak, yang lain gimana Pak? Ya boleh-boleh saja sih, cuman saya sudah kadung pakai ini gitu ya. Python macam-macam saya belum pakai ya. Kalau untuk data science bagus kuat ya, lebih kuat pakai Python ya, lebih kuat lebih ini. Nah, tapi untuk statistika udah cukup, udah lebih dari cukup ya. Apa itu? Hitung T kuadrat.
ya untuk mengetes hipotesis bahwa mu itu sama dengan ya 7,11 itu mu nolnya. Itu mu nolnya 7,11. Ya kan? Nah, menggunakan data itu X itu. Nah, dengar suara saya enggak? Jangan saya Dengar, ngomong. Pak. Nah, Dengar, Pak. ya oke kalau gitu. Ini kita buat matriks saja ya. Nah, kalau sedikit-sedikit saya boleh ngetik ya. Kalau banyak ya. Tadi saya minta tolong kalian untuk ngetik ya. Kalau dikit-dikit gini nggak apa-apa gitu ya. Nah, kan udah selesai. Berapa ini? 4 kali 2. Matrik 4 kali 2. Coba cek sama nggak matriknya? 2. Oh. 2, 12. Jadi ke 2, 12. Oh. Harusnya ini dulu ya. 28 28 dulu ya. 28, 6, 8 8 gitu ya. Salah tadi ya. Terus 12, 9, 10. Ya kayak gini-gini mahasiswa kan udah nggak ini lagi ya, nggak asing lagi ya. 2, 8, 6, 12. Terus 9. 2868, Pak. Kurang 8. Oh ya kurang 8. Nah ini kan datanya ini ya. 2868, 1299, 10. Di kita hitung T kuadrat. T kuadrat. T kuadrat itu apa? Ya, kita kan jadi di sini kan N dikalikan, ya kan? N dikalikan X bar kan gitu ya. X bar kecil dikurangi mu kan gitu ya. Nah, transpos gitu ya. Transpos ya. Transpos. Ini transpos dikalikan dengan S inverse ya. S yang di inverse. Nah, ya kan? Terus dikalikan ini lagi. Nah, kan gampang ini. Nah, masalahnya kan dicari N-nya itu apa? N itu adalah, nah misalnya di sini langsung aja bahwa itu banyaknya apa? Banyaknya baris ya di matriks X. P itu apa? P itu adalah banyaknya kolom matriks X kan gitu misalnya. Ya kan? Nah, terus apa lagi yang butuh? X bar. X bar. Nah, X bar. Nah, ini cari rata-ratanya per kolom ya, per kolom. Ya, dulu sudah pernah dibuat namanya adalah projection ya, projection ya. 1 ini dibuat vektor 1 ya sebanyak n kan gitu. Nah, jadi kalau gitu X bar adalah 1/n dikalikan dengan apa tadi? X ya. X ditranspos ya, ditranspos. Saya aja masih nggak ngapalin ini ya, tapi mencoba untuk membayangkan vektor matriksnya. Ini X bar ya. Ini X barnya 6, 10. Nggak tahu itu 6, 10 benar apa enggak. Cari sendiri ya. Rata-rata di kolom 1 dan rata-rata kolom 2. Mudah-mudahan benar. Kemudian apa lagi? Mu. Mu itu mu nolnya. Mu nolnya. Di sini mu nol. Ya, mu itu mu nolnya. Berapa di situ? 7, 11. 7, 11. Ya kan? Nah, ini sudah bisa. S-nya belum di ini. S itu adalah kovarian dari matriks X kan gitu. Nah, udah bisa selesai T kuadratnya. Nah, berapa T kuadratnya? 13,6363. Ya, udah. Dan ini bisa kalau pakai data tinggal ganti data macam-macam udah jadi semua ini. Tinggal nanti ganti mu, ini kan berubah-berubah ya.
Nah, ini mau berapapun matriksnya ya, mau 30 kali 5 juga enggak apa-apa, ini masih jalan ini ya. Insya Allah jalan ini. Yang kan tinggal dirubah mu-nya saja ini kan ya. Ini kan nilai, ya kan? Nah, kemudian kita bandingkan dengan apa? Dengan statistik hitungnya, C kuadratnya. Ya, C itu langsung akar aja ya tadi. Ya, C itu akar dari akar dari apa? Dari N-1 kali P kan gitu ya. Atau C kuadrat. C kuadrat. C kuadrat adalah ya N min P ya masih bisa ya dibagi gitu kah? N-1 kali P dibagi dengan N min P ya dikalikan F ya dikalikan dengan F. Nah, FP itu dan seterusnya alfa. Nah, tergantung alfanya. Nah, alfanya 5% ya. Untuk P-nya berapa P-nya? P-nya berarti 2 ya. N min P-nya adalah 2 kurang 2, F22. Ya kan? FP, N min P alfa 5%. Cari di tabel F. Nah, cari tabelnya di buku ya. Buku. Di bukunya ini ya, cari di sini. Apal, ada yang udah hafal tabel F? Oh, ngapain nih hafalin tabel F? Bawah belakang. Tadi F berapa? 22, alfanya 5%. Nanti biasanya kalau di soal nggak diketahui ya kalian buka sendiri ya, cari sendiri. Mana ini? Tabel F 22 derajat bebasnya 122 dan alfanya 5%. Ini alfa 0,1. Nah, di atas lagi. Nah, ini ya, di sini ya, alfa 5%, 22. Mana? Ini 19. 19. Nih ya. Oke, 19. Balik ke sana lagi. Jadi F tabelnya ya F tabel sama dengan 19. F tabel tadi derajat bebasnya apa? P, N min P. P-nya 2 ya, N min P-nya juga 2. Ya, tadi ketemu F tabelnya 19. Nah, ini kalau T kuadratnya nilainya lebih besar dari C ya, dari C kuadrat, maka ya C kuadratnya 57. C kuadratnya 57. Artinya lebih besar daripada ya T kuadrat ya, T kuadratnya lebih kecil daripada C kuadrat. Hitungnya benar kan? N-1 karena N-nya kecil ya. N-nya hanya 4 aja. Jadi kesimpulannya adalah gagal tolak Hano. Ya, gagal tolak Hano. Sudah. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar elips ya, cara menggambar elips. Nah, cara menggambar elips tentunya kita harus mendapatkan eigenvalue dari S ini. Ya, kita cari dulu eigenvalue dari S. Ya, misalnya kita X itu adalah eigen dari S. Eigen dari S. Jadi ini ada eigenvalue-nya, ada
ada eigenvektornya, ini eigenvalue, ya jelas karena S itu matriks definit positif, eigenvalue-nya selalu positif. Yang pertama lebih besar dari yang berikutnya. Ini eigenvektornya, ya. Ini eigenvektornya. Nah, nanti terlihat di sini ya eigenvektor kita menggambarkan ya min 0,9 dan 0,4 ya itu dia akan posisinya kemana itu? Negatif dan positif. Dia akan miring ya, miring ke sini. Ya, akan miring ke situ. Oke. Kalau mau apa namanya? Cari secara otomatis bikin elip ya, bikin elip itu kita tinggal ini aja. Kita tinggal ya, ini cara pintas ya, cara pintas ya. Kita tinggal apa? Tinggal cari R-nya ya, cari matriks korelasinya. Nanti dulu, ini cara biasa, ini cara apa namanya? Cari ini dulu apa besarnya setengah panjang absis mayor, setengah panjang absis minor kan gitu. Ya ini cara. Tapi kalau mau apa plot ininya yang kemarin saya sampaikan kalau nggak salah itu ada elip-elipnya. Kita bikin R. Ya, cara bikin R-nya adalah ya sudah diberikan kita bantu dengan V. V itu adalah akar dari ya. V itu adalah matrik diagonal ya dari akar matrik apa? S. Ya, ini V. Ini V-nya. Nah, sebenarnya R-nya ini udah nggak perlu diterangkan ya. Ini udah ya. Nah, R-nya adalah inverse dari V. Inverse dari V ya dikalikan dengan S ya dikalikan dengan apa soft V. Ini matrik R-nya, matrik korelasinya. Nah, gitu ya. Nah, ada juga yang sebenarnya nggak perlu pakai ini juga bisa, misalnya core ya. Ini juga otomatis kayak kalau nggak salah ini core X gitu ya. Ini juga otomatis, no sama aja. Ya, pakai yang ini atau pakai yang ini juga sama. Tapi kita tahu, kita mestinya kalau udah tahu begini kan lebih bagus tahu daripada kita hanya pakai yang ini. Ya kan? Nah, bisa saja pakai yang ini kalau mau. Yang penting tahu, oh itu dari sini sebenarnya. Gitu ya. Ini sama aja, ya sama aja ini. Oke, maka kita tinggal buat plot elipnya. Nah, mudah-mudahan sudah di ini. Package-nya diaktifin dulu ya. Packet ellipse ya. Nah, plot apa? Plot ellipse. Nah, plot ellipse dari apa? Matriksnya adalah R-nya itu yang min tadi berapa? 0,88 ya. Ya. Kalau mau dibuat begini ya. Kok otomatisnya begini R ya, dibikin apa? Baris 1,2. Nah, ini pasti di R di sini nih yang diambil ya kan gitu. Nah, sekarang type-nya kamu mau warnanya dibikin apa? Dibikin merah juga bisa saja ya. Ini plot elipnya begini ya, ini plot elip. Tapi titik pusatnya ada di X bar ya. Titik pusatnya ada di X bar ini, X bar. Ya, kita tambahin deh titik pusatnya di sana. Ya, elips ini koma senternya sama dengan X bar. Ya kan? Iya. Nah, ini senternya sudah X bar ini. Ya, kalau mau ngelihat dia ada di mana, ya, poin X bar kan gitu. Poinnya di mana nih? Poinnya nggak muncul? Harusnya muncul lah poinnya. Nah, ya, ini poinnya mestinya harus muncul ya di X bar sini. Ya.
Oke, ya. Intinya X-bar-nya berapa X-bar-nya? X-bar-nya berapa sih? X-bar-nya 6, 10. Nah, di sini dia senternya ya. Nah, jadi kalau di ini kan ya. Nah, ini plot elipnya di sini. Ya, udah jadi kan plot elipnya. Kalau mau manual ya bisa juga tadi manualnya pakai eigen tadi tuh. Eigen berarti kita tentukan dulu titik pusatnya di X bar tadi 6, 10, titik pusat di sini, ya kan? Nah, kemudian ya, tarik garis yang eigen value eigen vektornya tadi ini. Ya, tarik di eigen vektornya. Eigen vektornya ada sudah tadi itu. Mana eigen vektornya? Ini min 0,9 berarti di posisi udah dapat tengah dulu ya, udah dapat tengah dulu. Tarik dari tengah ini ya apa namanya? Vektor min 0,9135 dan y-nya 0,4 gitu. Jadi ke sana, tarik. Ya, ini titik pusatnya di sini dianggap 0,0, dianggap origin dari apa? Dari titik pusatnya tadi. Titik pusatnya dianggap origin, titik 0,0 dari eigenvektor ini. Ya, jadi 0,9 itu bukan dari 0,0, bukan dari grafik 0,0, tapi dari titik pusat di sini. Tarik, otomatis akan begini nih gambarnya akan ditarik begini ya, terus gitu. Ya. Nah, ntar dulu ya, supaya enak gini. Nah ya. Nah ini di sini kan titik pusatnya nih. Nah 6, 10. Awalnya ya. Kemudian tarik dari titik dianggap origin dari eigenvektornya min 0,9 dan ke atasnya adalah 0,4 misalnya di sini. Misalnya 0,9 ini kan satu anggap skala 1 ya, min 0,9 ya, dan kemudian 0,4-nya di sini misalnya. Tarik di sini. Ini sebagai pembantu saja, ini pembantu untuk gambar garis. Kita kan gambar garis nih, garis vektor. Nah, ini bisa diperpanjang terus nih, ya. Diperpanjang. Ini pakai penggaris ya. Nah, panjang gitu. Panjang-panjang nggak apa-apa, ya. Tapi garis tadi itu sepanjang dibuat dari dua titik ini, ya kan gitu. Kemudian eigenvektor yang berikutnya gampang, langsung tinggal dibuat garis tegak lurus. Udah dapat yang satu, udah yang keduanya pasti tegak lurus gitu. Ya, ini pasti tegak lurus nih. Udah pernah dibuktikan ini pasti tegak lurus. Gimana cara membuktikannya? Nah, ada yang tahu cara membuktikannya? Ya, siapa yang tahu? Pada tawaduk semua ini, pada merendahkan diri semua ini ya, atau pada malu semua ini di sini nih, kelas SD 2 apa SD 1 ini. Pada pemalu semua mahasiswanya ini. Ya. Jangan terlalu malu-malu gitu lah ya. Udah ya, ini tegak lurus. Ya, caranya gimana? Caranya lupa ya. Caranya adalah eigenvektornya cross productnya, dot produknya itu 0. Ya kan? Ya. Misalnya eigenvektor 1 di sini V1 ya, eigenvektor 1 itu adalah eigen yang pertama. Eigenvektor yang pertama. Ya. Nah, eigenvektor kedua. Ini adalah eigen vektor yang kedua. Nah, ya kan? Nah, bagaimana cara itunya? No, ini kan transpos dari V1 dikalikan dengan ya, ini dot produk ya. V2 harusnya 0. Saya nggak tahu ini 0 apa enggak ini. Kalau nggak 0 ini saya mana ini ya. Ya, mudah-mudahan sih 0. Nah, ya mudah-mudahan 0, ternyata 0 beneran ya.
Nah, ini bukti bahwa ini tegak lurus ya. Ini saling tegak lurus ini ya. Ini tadi adalah V1, ini adalah tadi V2 tegak lurus. Tapi untuk menggambar V1 cukup dengan 2 titik saja, titik origin dan titik 0,9 0,4 tadi. Lihat serat, nah, udah dapat garis lurus. Kemudian kita tentukan panjang setengah absis mayor dan setengah absis minor. Gimana caranya? Adalah lambda ya, setengah sumbu mayor. Ya, sumbu mayor, setengah sumbu mayor itu adalah sama dengan setengah sumbu mayor ya. Setengah sumbu mayor itu panjang ini. Itu adalah akar dari lambda. Ya, tentu kalau sumbu mayor berarti lambda yang satu ya. Lambda 1 dibagi dengan N ya, dikalikan dengan C. Nah, C-nya berapa ini? Cari di sini ya. Ini dibuat kecil aja. Supaya ya, apa tadi? Sumbu mayor, Maksudnya udah jadi elipnya, cuman ini mau dicari aja, mau dicari bagaimana cara mencarinya. Nanti kalau kalian ujian gimana? Saya kira boleh langsung begini ya. Kalau ujian kan tidak di kelas gitu ya. Kalau ujian di kelas kan boleh bawa laptop juga. Saya kira boleh langsung ya, gak perlu cari lama kan, jadinya cari manualnya kan lama itu ya. Tapi supaya tahu itu. Nah, sumbu mayor tadi apa? Akar dari eigenvalue 1, ya kan? Ini panjang ini panjang sumbu mayor, panjang setengah sumbu mayor. Kalau panjang sumbu mayornya total berarti 2 kalinya, kan gitu, nyari 2 kalinya. Ini setengahnya itu adalah tadi akar apa? Akar eigenvalue-nya yang pertama. Eigenvalue yang pertama ya. Terus dibagi dengan N ya. Dikalikan dengan C kuadrat. Nah, C kuadrat kalau di akar kan C sama aja kan. Ini panjang setengah sumbu mayor. Kenapa nggak bisa? Apakah C-nya tadi C kuadrat, C2 tadi ya, bukan C saja ya. Ini C saja. Ini tadi plotnya ya. Ini yang sumbu mayor. Nah, C2. Nah, ini adalah panjang setengah sumbu mayor. Kalau panjang semua sumbu mayor 2 kalinya. Berapa ini? 11,62. Ini panjangnya ya. Panjangnya 11. Nah, Anda tarik penggaris dengan skala 1 juga, tapi menariknya 11. Panjangnya ya, 11. Oke. Dan ke sini juga sebanyak 11,625. Tapi Pak ini kok skalanya kecil Pak. 11. Ntar dulu. Sumbu mayor adalah akar dari eigenvalue 1 ini kan. Ya, akan dari eigenvalue dibagi N dikalikan dengan C. Diakar kan? Ya, ketemu 11,625. Kalau pusatnya di sini ya, ditarik ke sini tuh sepanjang 11,625 itu ya, panjang berarti ini. Oh, mungkin karena tadi itu apa namanya ini sketsanya ini adalah sketsa hanya menyebutkan apa itu namanya, hanya menyebutkan
korelasi ya, korelasi antara variabel 1 dan variabel 2. Jadi kalau mau gambar beneran ya ini mestinya ya. Ya, mestinya ini karena ini sudah melibatkan apa namanya? Statistik uji, pakai alfanya beda-beda ya. Pakai F-nya tadi itu beda-beda. Jadi ini apa namanya bentuk umumnya, tapi kalau benar-benar gambarnya harus menggunakan cara ini, harus menggunakan cara ini ya. Karena ini sudah ada melibatkan apa sebaran F ya, kemudian penyesuaian N-1 yang C kuadrat ini itu ada penyesuaian di sini ya. Sehingga ini berlaku umum saja ini ya. Ini bivariat umum ya. Tapi kan ini uji hipotesis yang tadi itu C kuadratnya tertentu. Jadi yang benar adalah yang ini. Ya, ini nanti ini sama dengan berapa ini? Sama dengan adalah 11,625. Jadi tarik garis itu. Set, ya. Kemudian sumbu mayornya juga sumbu minornya itu adalah akar dari lambda 2 dibagi N. Ini masih di akar semua. Ini kalau C kuadratnya di dalam berarti ya akar ya. C kuadrat. Ini lambda 2. Berapa ini? Ini adalah sumbu mayor. Terus sumbu minor. Sumbu minor hanya mengganti dengan ini 2. Jadi kalau kalian disuruh gambar harus pakai yang ini, jangan pakai yang ini ya. Ini umum saja ini. Ini datanya ini kalau apa? Kalau data aslinya ini sebenarnya ini ya. Ini data aslinya ini. Ini pakai kurung ya. Coba. Nah, ini data aslinya segini ya, banyak ya. Nah, yang dibuat plot elipsnya dia itu, nah itu datanya. Sementara itu kita kan terkait dengan apa soal ya. Jadi yang kalau bikin plotnya pakai yang ini. Ini membantu saja. Oh, bentuknya seperti itu gitu ya. Ini membantu saja. Tapi panjangnya udah beda. Ini panjangnya ke sana udah beda. Ini tadi berapa yang sumbu minor? Sumbu minor. Minor. Berapa sumbu minornya? 2,71. 2,71. Nah, ya. Ini 2,71, ini 11, sekian. Tarik sebenarnya. Oke. Ya. Nah, atau bisa juga begini ya. Ini dibuat baru lagi aja. Loh, harus nanti dulu aja. Ya. Mencari apa? Mencari simultan confidence intervalnya untuk mu1. Kan itu mu1, mu2 ya, 7 yang menguji 7 itu. Oke, untuk mu1 bahwa kita akan mencari confidence intervalnya. Gimana adalah X bar 1 mu1 tapi di sini dikasih lower bound ya. mu1 lower bound. Berarti ini adalah X bar ya. Ini belum melibatkan A segala macam ini vektor A ya. X bar 1 ya dikurangi apa? Dikurangi C ya kan? Sebenarnya kalau pakai komputer begini enaknya pakai A ya. Kalau pakai A otomatis dia ya. Coba pakai A. A itu gampang kok. A itu tinggal apa? Kalau untuk mu1 1 0. Berarti ini A1 gitu loh ya kan? Untuk mu1. Ya. Kalau untuk mu2 nanti berarti A2 itu sama dengan 01 gitu. Ya. Nah, sekarang untuk mu1 lower bound-nya. Jadi di sini nggak perlu X bar 1 kamu kasih apa begini gitu, nggak perlu ini ya. Ini kalau mu-nya banyak 15 itu kita harus ini 15 gitu. Nah, gini kan nggak usah ya. Cukup di paling depan. Ya kita akan mendapatkan
transpos dari A1 dikalikan dengan apa? X bar. Nah, dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan C. Apa tadi? C. Di dalam akar kan C dikalikan dengan akar apa? A transpos. Nah, transpos A dikalikan dengan S inverse. Yang tulisan ini tadi itu loh. Ini ya. Enggak pakai inverse. Yang pakai inverse itu kalau nyari T kuadrat. Kembali lagi ke R ya. Nah, ini kalikan dengan S, kalikan dengan A. A-nya enggak ketemu. Oh, A1. A1 ya. A1. C. Oh, C2 ya. C-nya C2 tadi kan. C2 itu pun di akar ya. Itu pun di akar. Masukkan ke akar aja di dalam. Kuadratnya ini ya. Di akar ini ya. Dibagi N ya. Ini dibagi N lagi nih. Dibagi N di sini. Nah ini ya. Ini adalah lower bound-nya. Nah kalau ini dikecilin aja dulu. Nah ini lower bound-nya. Pak, lower bound-nya kok sampai negatif ya? Negatif min 4,6770. Ini ada yang salah ini ya. X bar min kalau cara manual saya yakin sama ini ya. Kalau ini kan akan loh, kok invalid? Nah dulu biasanya gini, X bar. X barnya ini ya. Bukan vektor ya. Ini saya kira ini matriks ini ya. Ini harus dibuat vektor dulu ini X bar ini. Oh iya, X bar tadi buat vektor ini ya. Buat vektor. Buat vektornya S vektor. Harus dibuat vektor dulu. Beda nih vektor sama matriks. Nah, ini vektor. Coba ya. Kok negatif lagi? 6. 6 dikurangi ini. Oh, pengurangannya gede ya. Intervalnya besar banget ya. Ya nggak apa-apa kalau memang begitu. Yang penting hitung-hitungannya benar. Saya kira udah benar ini ya. Kemudian upper bound-nya yang bedanya di sini. Nah, ini upper bound-nya. Nah, SCI-nya adalah sama dengan, ya kan? SCI-nya sama dengan, nah, ini gabung aja MU1 LB, MU1 UB. Ini adalah SCI untuk mu1, SCI mu1. Oke, ini SCI-nya. Besar banget ini ya. Dan 7 ada di dalamnya. 7 ada di dalamnya, ya kan? 7 ada di dalamnya. Artinya sama. Ini bisa dilanjutkan ke
mencari yang 2. Mencari yang 2. Biasanya kalau di sini ya cepatnya dirubah ya. Dirubah di notepad. Kita rubah yang A1 menjadi A2. Oke, dan kemudian mu1 menjadi mu2. Nah, udah gitu aja. Nanti kalau ini dibuat otomatis kan bisa nih. Nah, jadi SC1 ini SC2. Ini SC2 antara 4,6 sampai 15 dan 11 ada di dalamnya. Artinya adalah gagal tolak H0 tadi kan. Dan kita juga tahu tadi sudah menghitung antara T kuadrat dan C kuadrat jauh di bawah. Tadi T kuadratnya berapa? T kuadratnya adalah 13, sementara C kuadratnya 57. Gagal tolak H0. Gitu ya. Dibuktikan dengan tadi SCI-nya ya dua-duanya ada di dalam interval gitu. Dua-duanya ada di dalam interval. Aduh, tadi gambarnya saya hapus ya. Yang di itu tadi snippingnya saya hilang ya. Harusnya nggak dihilangin tadi itu. Oke, ya. Nah, tadi kalau digambar coba ini dicatat dulu. SCI mu1, SCI mu2, ini SCI mu2. Nanti ya gambarnya itu, ini gambarnya itu gimana saya buatkannya ya. Ini pelan-pelan. Kalau ujian nggak begini ya. Supaya nggak hilang ya, supaya bisa dipanggil kapan-kapan nih. Oke, ya. Ini SCI. Mu-nya tadi berapa? X bar-nya tadi, X bar-nya berapa tadi? Lupa lagi nih. 4,6. Ya, 4,6 ya. 610 ya, 610. Nanti tadi kita punya X bar 610. X barnya itu adalah 610. Dan kita juga tadi dapat eigenvalue 1, eigenvalue 2 ya. Sumbu mayor, setengah sumbu mayor, panjang setengah sumbu mayor. Itu adalah tadi akar dari lambda 1 dibagi N ya, dikalikan dengan C ya, akar C kuadrat gitu. Sudah dapat tadi 11, berapa tadi itu loh ya. Udah setengah sumbu minor ya. Itu sama dengan akar lambda 2 dibagi N, akar C kuadrat. Tadi ketemu berapa tadi? 2,7. Ya, 2,7. Ya, 2,7. 11, berapa? 6. Iya. Nah, ya, udah. Jadi pertama adalah ini gambar kasar ya, gambar kasar, nggak pakai penggaris ya. Tentukan dulu ini adalah untuk data 1 ya. Ini untuk data 2, untuk variabel 2 misalnya gitu ya. Titik pusatnya di X bar 6, 10.
6. Nanti kalau kamu ujian jangan pakai saya begini ya. Ya. 6, 10 di sini titik pusatnya. Nah, tadi arahnya ke sini ya. Arahnya adalah dibikin eigenvektornya dulu. Jadi min 0,9 dan 0,4 kira-kira di sini. Ini untuk membantu menggambar garis. Ya. Ini di pusatnya di sini tapi. Pusatnya di sini. Kira-kira begitu. Nah, cari panjangnya adalah 11,6. Nah, dengan skala yang sama ya, bikin 11,6. Tapi bisa juga nanti dibuat ini, dibuat pembantunya di sini nih. Min 4,6 sekitar itu dan 16. Ya, min 4,6 itu berarti di sini nanti apa namanya ini? Nembusnya ya, di sini min 4,6 kira-kira di sini. Dan di sini tuh 16 di sini ya. Nah, taruhlah di sini. Nah, tembusannya di sini. Set. Nah, inilah batas sumbu mayornya. Nah, yang min 4, sorry. Untuk mu 1 kan ya. Min 4, di sini ya, min 4,1 2 3 4 di sini min 4, ini min 5 sampai 16 ke sana bukan ke sana. Jadi Anda garis ini bisa dipanjangin terus nih, bisa dipanjangin terus. Ini ke atas juga bisa dipanjangin terus. Sampai berapa tadi? 16, ya. Ini diteruskan aja nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, gitulah. Nah, sampai segini. Nah, ini nanti itu ini bisa untuk membantu di sini, sampai sini. Sampai sini. Nah, artinya apa? Ini adalah batasnya. Batas sumbu mayor nanti di sini. Sampai sini. Kemudian sumbu minornya ya, untuk mu 2 berarti yang ini sumbu minornya 4,6 ya, di sini 1 2 3 4. Nah, di sini kira-kira gitu sampai 15 ya. Bukan, 4-nya dari arah X2 ini ya, dari arah X2 1 2 3 4,6 di sini sampai berapa? Sampai ini tentu harus dibikin apa namanya? Dibikin garis tegak lurus. Kok di situ ya? Di titik pusatnya ya, pusatnya nih geser dikit ya. Di sini anggaplah titik pusatnya di sini. Ya, ini karena ini gambar begini itu meleset ini. Nah, dibikin 4,6 sekian. 4,66 berarti kira-kira di 1 2 3 4 kira-kira di sini ya. Nah, nanti di sini sama ini panjangnya. Nah, inilah elipsnya. Nah, ada gambar sendiri ya yang bagusnya. Nah, ini elipsnya begini. Nah, nanti kalau kamu menggambar kok dicek ya, sumbu mayornya ya. Tentu kalau bikin ujian pasti dibikin kok ininya. Dibikin apa kuncinya gitu ya, kalau nggak sama kuncinya pasti salah gitu ya. Arahnya utamanya adalah arahnya begini, kemudian titik pusatnya ya kan, dan panjangnya itu ada yang bikin benar di titik pusat tapi gambarnya kecil banget ya, itu ya salah ya. Kemudian 7 dan 11 tadi mu nolnya itu adalah 7 dan 11, 7 di sebelah sana, 1 2 3 4 5 6 7 dan 11 itu ada di dalam ya, 1 2 3 ada di dalam sini. Berarti itu gagal tolak Hanel karena berada di elips, di daerah elips. Kalau ditolak itu kalau di luar elips. Ya, di dalam elips itu adalah wilayah di mana X bar min mu 0 transpose ya, apa namanya ini, S inverse X bar min mu 0 ini kurang dari sama dengan C kuadrat. Nah, ya kan? Jadi itu wilayah elips itu ini wilayahnya, wilayah di bawah C kuadrat. Di bawah C kuadrat. Kalau lebih dari C kuadrat itu bukan wilayah elips ya. Wilayah elips ya ini wilayah elips ya, itu wilayah elips. Ini wilayah elips di dalam elips. Oke, saya kira nomor 1 udah tuntas.
Saya mau nomor banyak nomor lainnya ya. Setengah 11, jam 12. Sudah 1,5 jam. Nah, oke, saya kira contoh itu ya nggak usah susah-susah. Contoh nggak usah susah-susah. Nah, kalian lanjutkan sendiri yang tadi saya mintakan beberapa teman kalian untuk menghitungnya, untuk membuat data frame-nya. Dengan cara yang sama, lakukan lakukan pekerjaannya ya. Misalnya kalau di data data suite data itu untuk mengerjakan ya poin 54 gitu loh ya kan. Poin 54 kerjakan. Kemudian poin 59 kerjakan. Dan terakhir adalah poin, saya maunya ngerjakan tiga-tiganya ini, tapi kayaknya nggak cukup waktu, jadi kalian kerjakan sendiri ya. Di poin 54, termasuk gambar kiki plotnya. Ya, iya, bisa. Kemudian poin 59 dan poin berapa tadi? Poin berapa tadi? 520. Ya. Gimana? Yang poin 54. Ya, sudah ada ininya belum? Data frame-nya mana? Belum dikirim di sini, di chat. Di chat ada emang? Oh, sudah ada ya. Sudah ada di chat. Ya, sudah ada itu suite data itu. Coba dibuka ya. Coba kalian ini mau kuliah sampai jam berapa? Mau kuliah sampai jam setengah jam kita sampai jam berapa? 12.45. Mau sampai 12.45. Atau mau kerjakan sendiri? Nah, option aja saya pilih. Kalian pilih. Mau karena ini terkait dengan banyak hal ini, banyak hal ya. Terkait dengan data, kuota, macam-macam ya. Atau cukup dan kalian kerjakan sendiri, diskusi sendiri. Ya, intinya udah diberikan gitu. Izin Pak, Ya, izin bertanya Pak. iya, Bernal. Itu kan waktu mencari new lower bound itu pakai S inverse atau S aja? Soalnya Bapak bilang tadi di atas itu pakai S inverse semua. Iya, itu nggak inverse. Kalau lower bound nggak inverse. Nah, kalau dicoba pakai S inverse itu lebih kecil dia itunya Pak. Apa namanya? Itu rentangnya. Ya, lower bound nggak pakai. Lower bound adalah dia nggak pakai inverse. Kalau yang T cari statistik hitungnya di inverse. Tapi kalau nyari confidence intervalnya nggak di inverse ini, nggak inverse ya. Nggak inverse. Tapi C-nya harus di akar. C kuadrat tadi di akar gitu. Ya. Nah, N-nya juga di dalam akar. Ini juga tadi ini kok nggak bisa bergerak nih. Nah, ya, ini tadi yang dari depan. Nah, dari depan tadi ya, ini yang paling depan ya. Nah, ini tadi mencari confidence intervalnya, S-nya tidak di S-nya adalah tetap dia tidak di inverse. Ini kan confidence interval nih. S-nya tidak di inverse nih. S-nya tidak di inverse. Oke. Oke, Bernal. Ini S-nya nggak di inverse ya. Untuk mencari confidence interval. Lower bound itu kan yang dikurangi. Upper bound itu yang ditambah. Ya kan? Nah, gitu. Gitu ya. Termasuk juga ketika menambahkan A. Ya, ketika juga menambahkan A, tidak di inverse. Ya, jangan di inverse. Ya, salah kalau di inverse. Gitu, Bernal? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Atau kita langsung ke 5.4? Nah, kalau jelasin lama ya, kalian belajar sendiri aja lah ya. Udah ada ininya, udah ada udah ada panduannya, udah ada bukunya. Sebenarnya kalau kalian itu
belajar buku ya, itu udah bisa. Udah bisa. Dosen itu hanya nganterin aja. Ini loh bukunya, kamu pelajari, udah selesai gitu. Ya, apalagi dikasih clue-cluenya begitu ya. Nah, udah bisa. Jadi saya kira supaya kalian bebas dan kalian bisa berdiskusi, kalian kerjakan sendiri, free, bebas, waktu masing-masing. Kalau nggak bisa tanya, ya. Kalau nggak bisa tanya. Itu 5.4, 5.9, dan 5.20 ya. Datanya tadi udah dibantu teman kalian, ya, gitu. Saya kira itu ya, udah banyak ini. Ya. Ada lagi mau tanya? Di download itunya datanya. Nah, kalau ini di apa nanti ditutup enggak lagi ya. Saya tutup ininya ya. Saya tutup selesaikan recordingnya. Nah, sudah. Nah, kemudian saya ambil datanya. Terima kasih sudah di-download, sudah dibuatkan. Saya rencananya mau sampai ke sana semua tiga-tiganya itu, termasuk bagaimana cara mengerjakannya di R. Ternyata waktunya sudah jam 12, sudah 1,5 jam. Kalau saya tambah bisa saja saya tambah ya waktunya, kan kalian yang kasihan. Kasihan enggak kalau memang kalian teruskan, kita teruskan sampai titik waktu penghabisan, boleh, saya siap. Kan saya nggak boleh ini ya, saya nggak boleh otoriter ya. Harus menghormati ya, karena kuliah PJJ begini itu sejam ya, ininya online ketemunya gitu, yang lainnya masing-masing ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, sekarang waktunya me time masing-masing, tapi tetap belajar, kerjakan soalnya bisa ya, pakai R ya, jangan manual ya, meskipun di R-nya manual tapi pakai R gitu ya, gitu maksud saya ya. Karena nanti kalian kerjakan juga pakai R itu ya, pakai software gitu ya. Nggak bisa kalau nggak pakai, nanti manual nggak bisa. Jadi tetap pakai alat ya, pakai laptop gitu ya. Sekaligus latihan, nanti mau ujian 2 pekan lagi ya kan. Udah dimulai pemanasannya dari sekarang ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang nanya lagi. Ya sudah, kalau nggak ada yang nanya. Tadi sudah nanya si Bernard ya, mewakili teman-temannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.